ini, bagusan dia jadi nabi atau nggak jadi nabi? Ya bagusan jadi nabi. Loh, waktu jadi nabi coba tunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik waktu dia jadi nabi. Coba. Nih, saya ulangi satu kali lagi sama kamu. Waktu dia belum jadi nabi, istrinya cuma satu. Waktu dia udah jadi nabi, istrinya banyak. Waktu dia belum jadi nabi, tidak ada ayat yang mengatakan kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki untuk digauli. Tapi setelah dia jadi nabi, turun ayat surat Al-Ahzab ayat ke-52. Saya bacakan. Saya bacakan nih, kamu bisa ngecek sendiri di tempatmu situ. Al-Ahzab 52 ya. Nih, 51. Nih, saya bacakan sama kamu ya. Nih. Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka. Coba. Waktu dia belum jadi nabi ada nggak kayak begini? Setelah dia jadi nabi, kamu boleh menggauli siapa-siapa. Bahkan kamu boleh menggauli perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Ini ayatnya nih, Al-Ahzab 51. Cek aja sendiri di situ. Kamu boleh menggauli perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Waktu dia belum jadi nabi, tidak ada Muhammad pernah menikahi anak kecil. Waktu dia jadi nabi, dia menikahi Aisyah yang masih di bawah umur. Coba Sutini saya tanya, perubahan akhlak baik yang mana yang terjadi kepada Muhammad ketika dia jadi nabi? Karena di situ yang dia nikahin tuh orang-orang yang seperti janda yang udah tua kayak gitu Kak. Jadi bukan karena nafsu. Jadi intinya untuk memperluas ajaran Islam kayak gitu Kak. Sutini, kalau bukan karena nafsu, bukan karena seksual, kenapa harus perlu dinikahi? Kenapa tidak dikasih saja nafkah saja, nggak perlu dinikahi? Tahu nggak kamu apa kata Aisyah? Aisyah istrinya Muhammad nih ya. Saya sudah siapkan semua ini gambarnya nih. Biar kamu paham betapa saya mendedikasikan hidup saya untuk ini. Nih. Apa kata Aisyah nih? Hadis Bukhari nomornya 4414. Aisyah berkata apa? Sesungguhnya demi Allah, saya tidak melihat Tuhannya Muhammad kecuali sigap menuruti keinginan Muhammad. Terima kasih Bang Flipper, makasih teman-teman gipnya. Tuh, ini Aisyah yang ngomong nih. Demi Allah, saya tidak melihat Tuhanmu, Robmu, wahai Muhammad, kecuali cepat, sigap menuruti hawa, keinginan, hawa nafsumu. Ini Aisyah yang ngomong coba. Apa kamu tidak percaya dengan Aisyah? Iya saya percaya dia adalah istri Rasul. Iya, tapi omongan dia kayak gitu. Ya mungkin hanya satu hadis yang mengatakan seperti itu, tapi yang lain kan Demi banyak yang Allah loh perlu dia bilang begitu. Aisyah sampai ngomong demi Allah loh. Demi Allah dia bilang nih. Kalau kamu baca tafsir surat Al-Ahzab ayat ke-51, 50 dan 51. Nih ya, saya bacakan nih. Ya. Nih.
Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya, dan hamba sahaya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikurniakan Allah bagimu. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan, ini tentang perempuan-perempuan ini. Ya, anak-anak perempuan, ibu ini, anak-anak ini. Nih, dan ini ya. Dan perhatikan ini, perempuan-perempuan mukmin yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang muslim mukmin. Ini kalau ada perempuan-perempuan mau menyerahkan dirinya kepada Muhammad, boleh. Lalu apa kata Aisyah? Apakah pantas seorang wanita menyerahkan dirinya kepada Nabi? Lalu turun lagi ayat ini, Al-Ahzab 51. Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Boleh menggauli siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali. Maka tidak ada, boleh menggauli perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Apa kata Aisyah? Demi Allah, saya tidak melihat Tuhanmu kecuali sigap menuruti keinginanmu. Aisyah yang ngomong itu. Cobalah Apakah itu Sutini. hadisnya sahih, Kak? Sahih Bukhari 4414, bisa kamu cek. Iris kuping saya kalau saya bohong. Terjun saya dari Monas kalau saya berdusta. Orang Kristen tidak boleh berdusta. Dikatakan oleh Yesus, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sementara ajaran Muhammad Muhammad mengajarkan boleh kau berdusta di dalam 3 perkara. Sekalipun surat Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Menurut Al-Quran disuruh mengatakan yang benar. Tapi Muhammad dalam sebuah hadisnya boleh mengajarkan Sutini dan orang Islam boleh berdusta dalam 3 hal. Ada hadisnya. Cek di Google. Apakah saya berbohong atau tidak? Jangan hanya Google, Kak. Kita harus cari hadisnya yang sahih. Kadang di Google itu ada hadis doif, hadis palsu, dibilang hadis sahih. Jadi bahaya itu, Kak. Sutini, saya tidak mungkin asal-asal. Kalau hadisnya tidak sahih, saya tidak berani mengatakan begitu. Kamu bisa catat. Iya, kalau sekarang kamu belum tahu, kamu bisa catat. Boleh berdusta dalam 3 hal. Itu hadis dari siapa, Kak? Kalau boleh tahu. Sahih saya, Kak. Bukhari. Sahih Bukhari yang berbunyi gimana? Boleh berdusta dalam 3 hal. Yang Kakak pelajarin dalam 3 hal itu apa aja, Kak, maksudnya? Ya, menurut hadis itu ada misalnya tentang suami dan ini aja, dengerin ini ya, dengerin ini. Dibolehkan berbohong itu di 3 hal. Maksudnya di sini bukan disuruh orang berbohong, tidak. Tapi kalau terjadi ini, itu masih ada celah dibolehkan mengucapkan, tapi ulama merincikan. Yang pertama, apabila menghadapi musuh. Kalau kita tertawan oleh musuh, kemudian ditanya berapa jumlah pasukan Islam, misalnya ada 5.000, kita bilang 50.000 misalnya. Untuk menakuti musuh itu berbeda. Celah itu. Celah yang kedua adalah pujian suami istri. Pujian. Kalau suami antum di sini puji istri, masya Allah, tidak ada wanita tercantik dunia melebihi kamu. Padahal banyak sekali. Atau perempuan. Ada intinya boleh berdusta dalam 3 hal, boleh. Sutini. Makanya dalam Injil dikatakan iblis adalah bapa segala dusta. Itu mungkin yang dimaksud hadis itu dalam hal itu untuk dalam kebaikan, Kak, maksudnya gitu. Sutini, bagaimana mungkin berdusta? Adik itu adalah kebaikan. Coba saya tanya sama kamu, apakah benar bahwa mengatakan yang benar itu adalah berdusta? Coba saya tanya sama kamu Sutini, adakah yang baik dari sebuah dusta? Ya enggak sih, cuma Ya tidak ada. gini, Makanya ada bagaimana Sutini gini, bagaimana mungkin kamu percaya orang yang mengajarkan kejujuran di detik yang sama dia mengajarkan kebohongan?
Mana mungkin? Cobalah. Saya sebenarnya dalam hati bisa menjelaskan ya Kak, tapi kok rasanya sulit untuk menjelaskan gitu, kayak deg-deg gitu loh. Iya, itu karena apa? Karena hati nuranimu sebenarnya, di dalam hati nuranimu, kamu sebenarnya mengiyakan apa yang saya katakan, tetapi nafsu, Tidak Kak, maksudnya saya tetapi ingin nafsumu, menjelaskan gitu. tetapi nafsumu dan angkara murkamu ingin melawan hati nuranimu. Buat angkara murka, Kakak bilang. Iya, artinya ada di dalam hati kamu itu suatu gejolak ingin membela Muhammad. Karena apa? Karena kamu sudah sejak kecil didoktrin bahwasanya Muhammad itu adalah suri tauladan yang baik. Bahwasanya Muhammad itu adalah, apa yang ada dalam diri Muhammad itu adalah yang baik-baik. Karena itu sudah didoktrin sejak kecil. Bahkan Cobalah cara sekarang. minum aja udah dikasih tahu sama Muhammad yang baik gimana. Ya Tuhan, Sutini, kalau cuma cara minum, Sutini ngapain manusia itu nggak perlu diajarin cara minum. Sedangkan hewan aja tahu cara minum, bagaimana mungkin manusia diajarin cara minum seolah-olah manusia tidak tahu cara minum? Kamu percaya yang bagaimana? Apakah kamu percaya bahwa setan makan pakai tangan kiri sehingga manusia makan pakai tangan kanan? Itu Iya, yang diajarkan. karena setan makannya emang pakai tangan kiri. Oke, setan makan pakai tangan kiri, kemudian kamu pakai tangan kanan. Sekarang saya tanya sama kamu, Sutini, apakah setan makan? Setan makan, Makan tapi apa nggak setan? kelihatan dia. Setan makan. Iya, Menurut hadis di mana setan tinggal? kalau menurut hadis setan tuh tinggalnya di kamar mandi yang banyak itu. Makanya lubang kalau hidung kita juga? masuk kamar mandi disuruh berdoa. Di lubang hidung. Di lubang hidung juga jin itu, setan juga di situ. Makanya kalau kita berwudu disuruh menghirup kuat-kuat karena di situ banyak jinnya, Kak. Iya, saya tahu lah. Makanya saya di kamar mandi banyak setan. Di lubang hidung ada setan bermalam. Ya kan? Terus Iya, benar. di sini juga setan biar dilempar-lempar pakai batu. Nih, gambarnya nih. Nih. Tuh setan dilempar-lempar pakai batu. Sekarang saya tanya dulu sama kamu, Sutini, percayakah kamu sama itu, Sutini? Saya sangat percaya dengan iman saya, Kak. Jadi kamu percaya bahwa setan tinggal di hidung? Nongkrong dia di hidung itu? Karena gini ya, Kak, alam setan itu memang tidak diketahui kita ya, tapi dia itu ada alam Saya setuju dengan itu. Saya setuju. Kami kekristenan juga percaya bahwa roh-roh jahat itu ada. Makanya ya, jangan sampai hidup kita itu dikuasai oleh roh jahat itu. Ketika roh jahat menguasai seseorang, disitulah seseorang itu menjadi bengis. Disitulah seseorang itu menjadi tukang korupsi. Disitulah seseorang itu menjadi penjahat. Ketika apa? Ketika roh setan menguasai dirinya, mengendalikan hidupnya. Makanya seorang Kristen itu diwajibkan supaya hidupnya itu dikendalikan oleh Roh Kudus, roh yang daripada Tuhan. Tapi kami tidak percaya ada setan nongkrong di hidung, setan makan pakai tangan kiri. Masa setan perlu makan? Kapan dia masaknya? Iya, karena Kapan dia gorengnya? setan itu makan makanan, ikut makan ya. Kalau dalam hadis itu setan itu akan ikut makan. Setan itu akan ikut makan kita kalau kita tidak baca bismillah, maksudnya gitu, Kak. Setan akan ikut makan kalau tidak baca bismillah. Perasaan kalau nggak, saya nggak pernah Jadi baca kalau kita makan tidak baca Sutini, bismillah, setannya ikut makan. Sutini, saya seumur hidup saya nggak pernah saya makan baca bismillah. Nasinya segitu-gitu juga yang saya makan, nggak pernah berkurang, ikannya itu juga. Berarti Di dalam ngikutin Bible. setan, Kak, tapi tidak kelihatan.
Iya, saya juga percaya bahwa ada roh-roh seperti itu, tapi saya tidak percaya bahwa dia itu makan juga, makan ikan asin juga, cuman pakai tangan kiri. Saya nggak percaya. Di dalam Bible itu sudah tertulis, ya. Nih, saya bacakan sama kamu. Nih ya. Nih. 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. 2 Timotius 4 ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dua Petrus 1 ayat 6. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi dari kebesarannya. Jadi murid-murid Yesus tidak pernah memberitakan dongeng. Murid-murid Yesus memberitakan apa yang dilakukan oleh Yesus. Bagaimana Yesus membangkitkan orang mati, bagaimana buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar sukacita. Kami tidak mengikuti dongeng-dongeng, kami tidak mengikuti cerita-cerita isapan jempol. Tetapi yang kami beritakan adalah tentang Yesus yang benar-benar melakukan semuanya itu. Disaksikan oleh masyarakat, disaksikan oleh murid-murid, dan itulah yang diberitakan oleh murid-murid Yesus. Apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, dan apa yang kami raba dengan tangan kami sendiri tentang firman Tuhan yang hidup, itulah yang kami beritakan kepada kamu. Makanya Sutini, saya punya bagus nih, gambar bagus nih, seperti ini. Nih ya. Nih, pilih dipimpin Yesus atau Muhammad. Kalau saya Sutini sebagai orang Kristen, saya pilih dipimpin oleh Yesus. Karena apa? Karena Yesus hidup. Sekarang saya tanya sama kamu, Muhammad meninggal atau hidup? Muhammad meninggal, Kak. Meninggal. Kamu dipimpin oleh Muhammad nggak? Iya, karena di hadis-hadis dan di Quran itu juga Oke. dari Muhammad kan. Oke. Berarti kamu menyerahkan hidupmu dipimpin oleh orang yang ada di kuburan? Bukan itu konsepnya, Kak. Kita percaya. Gini, maksudnya saya tanya sama gitu. kamu Sutini. Muhammad ada di kuburan nggak? Iya. Oke. Berarti kamu dipimpin oleh Muhammad nggak? Ya dari hadis-hadisnya tadi, Kak, dari Iya, firman gini loh, Allah. Sutini, kamu Dari dipimpin oleh hadis Muhammad. itu yang kita Gini, kamu dipimpin oleh Muhammad nggak? maksud Kakak Berat ini. dipimpin maksudnya gimana? Kan sudah saya jawab tadi. Saya dengar ini lagu dulu rumah saya itu di samping masjid. Selalu saya dengar lagu ini sampai saya hafal. Dengarkan lagunya. Muhammad, Muhammad, Muhammad nabiku, Muhammad pemimpinku. Nah itu. Jadi saya tanya sama kamu, Muhammad itu pemimpinmu nggak? Iya, pemimpin. Oke, pemimpinmu. Sekarang itu saya tanya, pemimpin Islam, agama yang terakhir, Oke. agama terakhir. Nabi terakhir itu tadi, Kak. Nabi terakhir. Waduh, ini nekat ini Nabi terakhir katanya. Oke, saya turuti lagi. Di dalam Bible sendiri ada loh, Kak, yang dari Barnabas. Saya turuti lagi. Nih. Ini tema yang cetar membahana nih kalau bahas ini. Sutini, saya tanya sama kamu dengan jujur. Nanti di akhir zaman akan datang seorang nabi namanya Isa. Betul atau salah? Iya, betul. Berarti siapa nabi yang terakhir? Nabi yang terakhir Muhammad. Setelah Muhammad masih ada nabi nggak? Tidak ada.
Berarti Nabi Isa nggak datang lagi? Nabi Isa itu datang untuk membunuh Dajjal, Kak. Bukan. Waktu akhir Gini. zaman. Nabi Isa datang lagi nggak? Iya, karena Nabi Isa itu sebelumnya kan memang belum mati, itu diangkat sama Allah yang Pelan-pelan. disalib. Gini, berarti siapa Nabi yang datang terakhir? Nabi Isa. Nabi Isa. Terus kok kamu bilang Nabi Muhammad? Maksudnya itu Sutini, maksudnya pelan-pelan Nabi ya. yang Gini, diutus janganlah terakhir, gini, Kak. Sutini, janganlah hawa nafsumu mengalahkan akal sehatmu. Saya ulangi lagi. Setelah sekarang Muhammad udah datang kemarin ya, betul? Betul? Udah datang kemarin. Iya, Muhammad kemarin kan sudah datang. Artinya Muhammad sudah datang ke dunia, sudah? Iya. Nah, setelah Muhammad, sekarang ada nabi nggak sekarang? Tidak ada. Tidak ada. Nanti akan datang nabi nggak? Nanti akan datang Nabi Isa nggak? Iya, itu Oh, berarti siapa nabi yang datang terakhir? Berat ini. Berarti siapa nabi yang datang terakhir, Sutini? pertanyaan Kakak terlalu berat buat saya deh. Sulit, saudara, sulit. Karena kakak hanya menanyakan keimanan saya terus, tidak menjelaskan keimanan kakak kayak gitu. Oh, Anda berarti Sutini mau mendengarkan keimanan saya? Saya begini, cuma ingin Sutini. tahu kenapa kakak kok jadi murtad kayak gitu. Kok Bukan, apa yang Bu. membuat kakak murtad? Dengarkan. Nih, ini lihat di gambar ini ya. Yesus naik ke surga. Muhammad ada di mana, saya tanya? Saya tanya dulu Sutini, Muhammad ada di mana? Di kuburan, betul? Betul nggak dia ada di kuburan? Ini zaman Yesus waktu naik itu Nabi Muhammad belum diutus, Kak. Sebentar Belum dulu. meninggal. Kita bicara sekarang nih. Sekarang ini Yesus naik ke surga. Sedangkan Muhammad sekarang ini ada di mana? Jawab dulu dengan jujur. Betul tidak Muhammad ada di kuburan? Iya, kalau sekarang ada di Nah, kuburan. Tapi sekarang waktu begini. Yesus diangkat Tadi Sutini pertanyaanmu begini, kenapa saya Kristen? Gini Sutini, dengarkan. Karena satu, saya tidak mau menyerahkan hidup saya ini dipimpin oleh orang yang ada di kuburan. Saya tidak mau membuat diri saya dipimpin oleh orang mati di kuburan. Saya mau menyerahkan hidup saya dipimpin oleh Dia yang hidup, yaitu Yesus. Bagaimana mungkin saya menyerahkan hidup saya dipimpin oleh orang mati? Bagaimana mungkin saya membiarkan? Bukan seperti itu. Sekarang saya tanya, Muhammad ada di kuburan, betul? Muhammad kan gitu seorang rasul, kalau Allah kan Tuhan Saya tidak Tuhannya orang gini loh. Islam, Kak. Isut ini, saya tidak tanya Muhammad itu siapa. Saya tanya Muhammad di kuburan, betul nggak? Iya, di Nah, kuburan. bagaimana mungkin saya menyerahkan hidup saya dipimpin oleh orang mati di kuburan? Siapa suruh memimpin di kuburan? Oke, Wong kita sekarang saya juga- tanya. Oke, sekarang saya tanya. Betul tidak kamu dipimpin oleh Muhammad? Kakak pertanyaannya muter-muter deh. Loh, kan tadi kamu nanya sama saya apa alasan saya sehingga saya Kristen, betul? Iya. Karena saya tidak mau membuat hidup saya, menyerahkan diri saya dipimpin oleh orang mati di kuburan. Loh, kalau seorang nabi kan dia mati, Kak. Kalau Allah Tuhan ya tidak mati. Maksudnya kita kan beriman sama Allah karena Oke, sekarang saya tanya sama kamu, apakah kamu kayak gitu, Kak. Oke, baik gini, siapa yang mengatur hidup kamu, saya tanya? Yang membuat kamu bangun pagi, kamu harus begini, setelah itu kamu harus sholat, kamu harus begini, berbuat itu, kamu harus belok kanan, belok kiri. Siapa yang mengendalikan hidup kamu supaya kamu berbuat ini dan itu? Allah. Dengan Yakin. kehendak sendiri. Tapi dari keimanan itulah kita bisa berbuat. Baik. Misalkan kayak mau sholat ya. Dan itu dari iman kita, Kak. Kita percaya sama Iya, Allah. Allah yang nyuruh saya tanya sholat, itu begini ya. loh. Sholat. Siapa yang mengatur kamu sehingga kamu mau belok kiri, belok kanan, menurutinya? Siapa yang membuat kamu, siapa yang kamu taati sehingga kamu berbuat seperti itu? Contoh nih,
pagi-pagi kamu ambil air wudhu, sholat. Lalu kalau kamu punya duit, kamu berangkat ke Mekah, mencium Hajar Aswad. Siapa yang membuat kamu taat? Siapa yang mengendalikan hidupmu sehingga kamu mau melakukan itu? Ya, kalau kakak tanya siapa ya, karena saya berpegang teguh sama Al-Quran dan Al-Hadis. Artinya Muhammad juga kan yang mengendalikan hidupmu? Bukan Muhammad yang mengendalikan hidup, tapi saya menuruti ajarannya kayak gitu. Jadi mengendalikan Saya hidup punya kita gambar yang sendiri, bagus. Kak. Saya punya gambar yang bagus. Itu gambar nggak sembarang gambar, itu dalam maknanya itu. Dalam ini maknanya nih. Siapa yang mengendalikan seorang Islam, seorang Muslim? Coba kamu jujur dulu. Betul tidak hidupmu dari mulai pagi ke pagi adalah mentaati, mengikuti apa yang dikatakan Muhammad? Iya. Oke, artinya Muhammad sesungguhnya mengendalikan hidupmu, betul? Kalau mengendalikan tuh kita, Kak, karena kita nggak mungkin bisa. Maksud saya mengendalikan tuh begini, gini loh. Kalau ada robot, kamu harus belok kiri, kamu harus belok kanan. Berarti kan ada yang memprogram dia supaya dia berbuat seperti itu. Begitu juga manusia. Contoh nih, saya bangun pagi harus begini. Kalau hidup harus begini. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Ya kan? Hormatilah ayah dan ibumu. Kasihilah sesama manusia. Yang memerintahkan itu adalah Tuhan saya. Saya mengikutinya. Ya kan? Nah, sementara kamu melakukan apa yang kamu kerjakan dari mulai pagi sampai pagi lagi sesuai dengan tuntunan atau sesuai dengan apa yang dikatakan Muhammad, betul? Iya. Artinya Tapi kamu melakukan tidak keinginan Muhammad, kamu. Kak. Kami Bagaimana? tidak menuhankan Muhammad. Muhammad adalah utusan. Baik. Kayak gitu. Gini, biar kamu mengerti, biar kamu paham. Gini ya. Ini banyak orang yang tidak sadar ini. Gini. Gambar ini seumpamanya tangan ini adalah setan. Ketika seseorang mentaati perintah setan, menjalani apapun yang diperintahkan oleh setan, maka orang tersebut hidup di bawah kendali setan, betul? Iya. Dan disebutlah dia menjadikan setan itu sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya, betul? Ini hanya gambaran ya, Kak, ya, maksudnya ya. Iya, betul nggak? Mm-mm. Nah, sekarang kalau tangan ini saya ganti semisal Allah. Ketika kamu menuruti apapun yang diperintahkan Allah kepada kamu, berarti hidup kamu dikendalikan oleh Allah, betul? Iya, karena kita Dan di saat itulah kamu menjadikan Allah sebagai Tuhanmu, sebagai ilahmu, betul? Iya. Nah, sekarang saya tanya, jikalau tangan ini adalah manusia yang bernama Muhammad, dia mengendalikan hidupmu dengan cara bagaimana? Dengan cara kamu ikuti apapun yang dikatakan oleh Muhammad itu. Muhammad bilang, hei kamu belok kiri, kamu belok kiri. Muhammad bilang, hei belok kanan, kamu harus belok kanan. Muhammad bilang panjangin jenggot, kamu panjangin jenggot. Muhammad bilang kamu kencing jongkok, kamu kencing menjongkok. Muhammad bilang masuk kamar mandi pakai kaki yang ini, kamu ikuti. Hidupmu pokoknya mengikuti apa yang dimau oleh Muhammad. Berarti kamu dikendalikan Muhammad nggak? Kalau dikendalikan itu kita ya, kita yang mengendalikan. Kan, kalau udah ke Muhammad udah standar ganda mulai. Kalau udah ke Muhammad udah standar ganda. Padahal tadi saya sudah bilang, kalau iblis yang mengendalikan kamu, kamu menuruti apa yang dikatakan iblis, mentaati apa yang dikatakan iblis, kamu dengan cepat mengatakan, ya berarti orang tersebut dikendalikan iblis dan dia menuhankan iblis. Lalu saya buat lagi contoh lain Allah. Ketika kamu mentaati apapun yang diperintahkan Allah kepadamu dan kamu mengikuti, maka kamu di situ dikendalikan oleh Allah. Kamu bilang ya, dan Allah menjadi Tuhanmu di situ. Ya,
Tapi ketika saya ganti Muhammad, segala kriteria yang kita bangun tadi hancur luluh berantakan. Kenapa kamu sekarang pakai standar ganda ketika itu Muhammad? Coba Sutini, kamu saya tanya jujur. Kamu mengikuti apapun yang dikatakan Muhammad. Muhammad bilang gini kamu ikuti. Muhammad bilang gitu kamu ikuti, kamu taati. Iya. Berarti kamu dikendalikan oleh Muhammad. Karena Muhammad lah yang mengatur hidup kamu. Kamu begini, kamu begitu. Karena kamu manut, karena kamu ngikut. Berarti di situ kamu telah menjadikan Muhammad itu sebagai Tuhanmu. Enggak gitu, Kak. Gimana? Berarti kamu standar ganda. Sutini, saya ulangi Sutini. Gini, kalau orang mentaati apapun yang dikatakan setan, mengikuti ajaran setan, berarti orang tersebut menjadikan setan sebagai Tuhannya. Kamu tadi sudah setuju. Sekarang kalau seseorang mengikuti apapun yang dikatakan Muhammad, mengikuti apapun yang diajarkan Muhammad, mentaati apapun yang diperintahkan Muhammad, kenapa kriteria yang sama tidak kamu pakai? Berarti kamu telah menjadikan Muhammad sebagai Tuhanmu. Loh, ya tidak, Kak. Saya mentaati Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya, Kak. Saya tidak hanya mentaati. Saya bukan menuhankan Muhammad, tapi Allah yang saya tuhankan. Kalau Muhammad tuh utusan, jadi dia menyampaikan. Karena kamu tidak mengerti mentuhankan itu apa. Mentuhankan itu apa sih di dalam benakmu? Mentuhankan itu apa? Ya menuhankan ya kita turutin apa yang dia mau kayak gitu. Oke, kamu turutin nggak apa yang Muhammad mau? Tapi itu bukan berarti kita menuhankan. Itu ini namanya kamu standar ganda. Kakak ini agak ribet deh. Lu bukan Gini, Kak, ribet, kamu yang ribet, kamu yang standar ganda. Gini loh Sutini, maksudnya Sutini, menuhankan didengarkan dia. Sutini. Ya, itu Kalau kan orang utusan, gini, Kak. Sutini, kalau orang tuamu memerintahkan, hai Sutini, ceraikan suamimu, kau ikuti nggak? Tidak. Kalau Allah yang memerintahkan, kau ikuti nggak? Tapi Allah nggak menyuruh itu. Enggak, saya bilang kalau Allah yang memerintahkan, kau ikuti nggak? Kayaknya jangan ke situ deh, Kak. Berat ini saudara-saudara. Sutini, saya berandai-andai biar kamu paham. Gini loh Sutini. Sutini, dengarkan gini. Kalau istrimu, kalau bosmu, presiden sekalipun menyuruh kamu, boleh nggak kamu bantah? Presiden nggak bisa, nggak berani kalau presiden kita bantah pasti Kalau akan presiden menyuruh kamu menceraikan suamimu, kau lakukan nggak? ya nggak juga kalau kita masih mencintai suami. Makanya saya bilang, kalau orang tua, presiden, bosmu memerintahkan kepada kamu sesuatu, kamu masih bisa membantahnya. Kamu masih boleh tidak mentaatinya. Tapi kalau Allah yang memerintahkan kamu, boleh nggak kamu bantah, saya tanya? Enggak lah, karena dia Nggak adalah boleh. Kalau Muhammad yang memerintahkan kamu, boleh nggak kau bantah? Ya enggak juga. Enggak juga, artinya Muhammad itu dan Allah itulah Tuhanmu. Tapi kamu nggak sadar masalahnya di situ. Karena Allah dan Muhammad itu setara. Kenapa saya Kata katakan siapa setara? Oke, kenapa saya katakan setara? Gini. Dalilnya. Baik. Bisa nggak kamu taat kepada Allah saja? Nggak usah taat kepada Muhammad. Bisa nggak? Karena Allah menyampaikan. Yang saya tanya bukan kalau itu kita loh, taat Sutini. saja. Sutini, dengarkan. Perhatikan apa yang saya tanya. Perhatikan apa yang saya tanya ya. Sutini, perhatikan apa yang saya tanya. Bisa nggak kamu taat sama Allah saja, nggak usah taat sama Muhammad? Bisa nggak? Meninggal. Ya, karena itu sudah. Makanya saya bilang Sutini, Allah dan Muhammad itu telah kau buat setara. Kau telah menyekutukan Allah dan Muhammad dengan Muhammad. Buktinya apa kau menyekutukan Allah dengan Muhammad? Nih, dengar ya, dengar. Bisa nggak kau mencintai Allah saja? Nggak usah kau cintai Rasulnya. Nggak usah kau cintai Muhammad. Cintai Allah saja, bisa nggak?
Ya, nggak bisa. Mustahil. Mustahil. Bisa tidak kau taati Allah saja, nggak usah kau taati Muhammad? Mustahil. Semua kita taati, Pak. Semua kita taati. Oh, gini, Sutini, kalau kamu durhaka kepada Muhammad, sama nggak kamu durhaka kepada Allah? Kalau Iya. kamu mentaati Muhammad, sama nggak kamu dengan mentaati Allah? Iya, karena Muhammad utusan Allah. Sadarlah Sutini bahwa sesungguhnya ya Allah itu sesungguhnya, saya nggak tega mau ngomongin, nanti kau marah. Pernah nggak terbesit dalam pikiranmu bahwasanya Allah itu adalah Muhammad juga sebenarnya? Tidak. Tidak percaya. Lalu bagaimana mungkin kalau begitu mentaati Muhammad itu sama saja dengan mentaati Allah? Durhaka kepada Muhammad itu sama dengan durhaka kepada Allah. Bagaimana mungkin kamu tidak bisa kamu mencintai Allah kalau tidak mencintai Muhammad? Bagaimana mungkin kamu tidak bisa mentaati Allah kalau tidak mentaati Muhammad? Bagaimana mungkin kamu lama berpikir? Bagaimana mungkin kamu di situ tidak langsung ngeh bahwa di situ adalah Allah itu adalah bayang-bayangnya Muhammad? Tidak, Kak. Karena Berat ini Sutini. Ya mungkin IQ kamu belum nyampe lah. Jangan dipaksakan ya. gini, kalau Kakak terlalu menekan saya ke situ, jadi saya tanya Kakak ya, kenapa berarti Kakak juga itu kan menuhankan Yesus sama Jelas. Bapak Allah yang di surga sana? Jelas. Kalau saya Berarti akui Tuhan dengan Kakak jelas. bukan satu. Bagaimana cara saya menuhankan Bapa di sorga dengan cara menuhankan Yesus? Mustahil saya menuhankan Bapa di sorga kalau saya tidak menuhankan Yesus. Bagaimana cara saya menuhankan Yesus dengan cara menuhankan Roh Kudus? Tapi ini Sutini sudah datang Novendra, dia laki-laki nih. Karena gini Sutini, kamu tahu nggak bahwa menurut hadis akal perempuan itu separuh? Tahu nggak kamu? Iya, memang itu, Kak. Ya iya. Nggak Ya udah, seperti laki-laki. jadi kamu pasrahkan saja ya, karena kamu dianggap mohon maaf tuh akal atau otakmu itu separuh menurut hadis. Oke? 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 Udah Sutini, nggak usah nggak Nggak usah tuh kan. dipikirkan. Masalahnya gini, kalau iman kurang ini bisa kena ini. Nah, kan iman kurang bisa kena ini. Masalahnya dari tadi, masalah surat Al-Ahzab tadi ayat 51 itu bukan semua perempuan yang mau menikah dia itu boleh. Baik, Cuman saya bacakan kalau ya Novendra manusia ya. kalau Saya bacakan. perempuan yang sudah diceraikan itu kalau mempelajari Al-Quran itu nggak bisa dengan Al-Quran aja. Saya Itu bacakan. harus ada tafsirannya. Harus tahu. Berarti Quran harus dipelintir dulu. Bukan masalah dipelintir, itu pakai tafsiran. Baik, Novendra. Nggak mau diterjemahkan Baik. menurut bahasa Indonesia aja. Baik, saya Itu begini harus ada. Gini Novendra, kalau ada ayat di Quran yang mengatakan bahwasanya kalau mau paham Quran maka harus baca buku tafsir, saya terjun dari Monas kalau ada kata-kata seperti itu. Bukan Tidak masalah pernah ada kata-kata. Loh, lalu kenapa Anda mengada-adakan sesuatu yang Itu tidak kalau ada? Al-Quran itu orang yang mempelajari Al-Quran kalau tidak tahu hadis, kalau tidak tahu asbabun nuzulnya, nggak usah pelajari Al-Quran, nggak akan paham. Baik. Nggak bakal paham. Sekarang saya tanya kepada Anda, itu hawa nafsu Anda atau Al-Quran yang ngomong begitu? Memang di Al-Quran harus Di mana? Di ayat Quran surat berapa, ayat berapa? Kalau kau harus mau paham Quran, kau harus paham asbabul nuzul. Di ayat berapa? memang bukan di ini, itu sunnah. Itu Tidak ada, di, artinya kamu mengada-adakan Itu di hadis sesuatu ada. yang tidak ada. di hadis ada. Di hadis Jadi- dia kalau mempelajari Al-Quran itu Kita bahas kalau Quran nggak atau tahu hadis? hadis nggak bisa. Kita bahas Dia Quran atau Al-Quran hadis? itu nggak sama dengan kitab kalian. Kalau kitab kalian bisa kalian terjemahkan sesuka hatinya. Novandra, kita bahas Quran atau hadis? Kalau kita membahas Al-Quran harus pakai hadis.
Di Quran surat berapa ayat berapa? Kalau baca Quran harus pakai hadis. Di hadis. Di Nggak akan Quran. bakal paham. Nggak akan bakal paham Al-Quran itu kalau tanpa hadis. Berarti Al-Quran tidak bisa dipahami tanpa hadis. Tidak bisa dipahami. Berarti Al-Quran itu bahasa Allah itu tidak cukup jelas. Bukan masalah tidak cukup jelas. Harus orang-orang yang betul-betul paham. Harus orang-orang yang Inilah pintar saya yang bisa bilang memahaminya. orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kenapa saya katakan kamu mengikuti hawa nafsunya? Kamu mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Quran. Yang dikatakan oleh Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu hanya dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, ayat-ayat yang muhkamat. Apa itu muhkamat? Muhkamat itu terang, jelas. Yang kedua adalah ayat-ayat yang mutasabihat. Tidak ada satupun ayat yang berbunyi ada lagi satu ayat yang bisa dipahami harus berpedoman pada hadis. Itu ayat karanganmu, Novendra. Bukan masalah karangan aku. Loh, ayat itu hanya dua macam, muhkamat dan mutasabihat. Muhkamat Iya, itu cuman jelas, kalau- mutasabihat itu tidak jelas. Dan untuk Alah. ayat-ayat yang mutasabihat, Susah. hanya Kalau Allah yang mengerti kalau takwilnya. Kamu banyak nambah-nambah saja. Enggak bisa. Kalau kami di Islam harus tahu hadis baru bisa memahami Al-Quran. Makanya kami Iya, butuh tafsiran. itu bukan Tafsiran ayat dengan Quran. terjemahan berbeda. Novendra, Terjemahan dengan tafsiran berbeda. apa Jangan yang kau barusan pelari kamu Sukini. Kalau Sukini nggak katakan tahu, jangan itu kau pelari bukan Sukini. Al-Quran. Yang barusan kamu katakan bukan Quran. Yang barusan kamu katakan itu adalah hawa nafsumu yang berbunyi. Bukan hawa nafsu. Oke, kalau begitu di Quran surat berapa ayat berapa? Bahwa kalau mau paham ayat Al-Quran Kalau kau cari harus paham Al-Quran, surat, harus paham kitab tafsir Ibnu Katsir. Bilang aja kamu jualan buku Ibnu Katsir. Biar Bukan masalah apa? Ibnu Katsir. Biar Kalau buku kami di Ibnu dalam Katsir Islam- itu laku. Dengarkan ya, Novendra, dengarkan. Oh enggak. Kamu dengar dulu. Kamu secara tidak Enggak sadar bisa, kamu sudah macet terus. Enggak bisa, aku termakan ngomong begini. enggak kau dengar. Novendra, dengarkan dulu, Enggak dengarkan. bisa. Gini ya, gini. Ini dalam loh. Gini, kamu kan baru kemarin sore belajar Islam. Saya udah 13 tahun. Dengarkan ya. Kau 13 tahun, aku 45 tahun ini. Kau nggak dalam ilmumu. Bukan masalahnya nggak dalam. Dengarkan. 45 Kau yang kau tahun pelajari ilmumu. cuman kesalahan. Kau Novendra, mencari-cari dengarkan kesalahan. Novendra, dengarkan. Kau jangan membodoh-bodohi orang. Kalau aku nggak bisa kau 40 bodohi. tahun kau pelajari. Yang kau pelajari itu apa? Belajar bahasa Arab. Yang kau Aku nggak pelajari bisa itu kau bodoh-bodohi. pendapat ulama, bukan Al-Quran. Aku nggak bisa kau bodoh-bodohi. Oke, Kalau gini, untuk Novendra. Islam, mempelajari Islam nggak bisa dengan Al-Quran aja. Di Al-Quran Iya. nggak pernah diterangkan bahwa sholat subuh itu 2 rakaat, sholat zuhur untuk 4 rakaat, nggak ada. Itu di hadis. Jangan kau bisa kalau untuk orang Islam nggak bisa kau bodoh-bodohi. Baik, saya Kecuali tanggapi. yang udah bodoh. Udah bisa saya tanggapi? Jadi Baik. kalau kau jangan membodoh-bodohi Sutini. Saya tanggapi ya. Kalau Gini. masalah Al-Azab tadi, itu istri yang boleh Sebentar, dikauli atau sudah diceraikan, kalau dinikahi lagi boleh. Saya tanggapi dulu itu gini ya. Gini. Secara tidak sadar kamu telah termakan oleh sebuah propaganda supaya kitab-kitab tafsir itu laku. Karena apa? Karena penjual kitab-kitab tafsir selalu akan mengatakan Quran hanya bisa dipahami menurut kitab tafsir ini. Oh, enggak hanya bisa. Kamu secara tidak sadar termakan Enggak oleh bisa. penjual buku-buku itu biar laku. Enggak bisa, jangan aku kau bodoh-bodohi. Oke, sekarang jangan saya aku tanya. kau bodoh-bodohi. Novendra, saya tanya sama kamu Novendra, di Quran surat berapa ayat berapa yang Alah. berbunyi Sekarang bahwa lebih kalau bagus kamu kau ingin kasih celana memahami Yesus kau itu. kitab Kau Ibnu kasih celana Katsir, Yesus kau itu. kamu harus paham Kau kitab kasih Ibnu baju Katsir Yesus di kau sebelah itu, mana? jangan kedinginan dia. Jangan kau bodoh-bodohi. Lebih umat bagus Islam. kau kasih sempak Muhammad di makamnya. Muhammad Bagus pakai kau sempak kasih nggak sekarang? baju Yesus Sekarang kau saya itu, tanya, jangan bertelanjang terus dia. Muhammad Jangan kau Muhammad pakai bodoh-bodohi sempak nggak? Sutini. Muhammad pakai sempak nggak di kuburan? Kalau di kuburan nggak ada pakai Muhammad sempak, pakai cuman sempak pakai nggak kain dia? kafan. Pakai sempak nggak dia? Oke, siapa yang memerintahkan pakai kain kafan? sempakmu, lebih daripada sempak Yesusmu itu. Siapa yang Pakai memerintahkan kain pakai kain kafan. kafan? Ah. Siapa yang memerintahkan? Siapa yang memerintahkan kapan? Ya Allah lah yang memerintahkan. Mana? Di kapan Quran itu. surat berapa? Di Quran surat berapa? Dia kalau udah kau Di udah kau bilang. Quran surat berapa? Ayat berapa? Kalau mati pakai kain kafan? Allah. Itu nggak bisa tidak dipelajari agama ada. Islam, tidak bisa cuma satu Al-Quran.
Benar, harus berarti benar. memahami hadis. Berarti Quran tidak Harus sempurna. memahami hadis. Kalau Berarti nggak Quran bisa tidak pakai sempurna. satu Al-Quran. Berarti Quran tidak sempurna. Bukan masalah nggak sempurna. Berarti kalau Islam hanya berpedoman pada Quran dia akan sesat. Kalau cuman Gak mau jawab, dengarkan. dia bisa sesat kalau dia orang bodoh. Oke, orang bodoh, bisa berarti sesat. kitab dari Allah itu menyesatkan. Kalau mempelajari Islam itu harus orang pintar. Kamu membuat Quran harus orang-orang menjadi pintar. kitab yang tidak sempurna. Kamu membuat Quran menjadi kitab yang bergantung kepada hadis. Kamu membuat hadis lebih tinggi daripada Al-Quran. Sungguh enggak. kamu adalah pengikut Enggak bisa. Bukhari. Kamu bisa. bukan Muslim, kamu adalah Bukhariun, pempromosi kitab-kitab karangan Bukhari, pempromosi kitab-kitab karangan imam-imam, pemproduksi kitab-kitab karangan ulama. Karena apa? Terserah Karena apa ulama sudah maumu. mendoktrinmu sedemikian Terserah rupa apa sehingga maumu. kamu harus percaya kepada mereka. Terserah apa mau. Memang iya, kamu bukanlah pengikut Quran, kamu pengikut ulama, bukan pengikut Allah. Kamu pengikut Quran. Dengan cara bagaimana kamu menjadi pengikut kitab karangan-karangan? Dengan cara kamu hinakan Al-Quran itu dengan mengatakan Quran itu tidak cukup, Quran itu harus ditolong hadis, Quran itu tidak bisa dipahami. Sungguh kamu lecehkan Al-Quran itu dengan mengatakan bahwa Quran itu kitab yang tidak bisa dipahami. Sungguh kamu Kalau yang termasuk nggak bisa orang-orang memahami itu- yang keji. Lagi kamu termasuk orang-orang yang nekat. Bukan masalahnya nekat, memang itu di aturan Kamu Islam harus mengatakan sesuatu memahami yang tidak hadis. ada di Quran. Kamu mengatakan sesuatu yang tidak ada di Quran. Di Quran mana? Kalau mau paham Quran harus baca hadis, baca kitab Ibnu Agamamu Katsir. sama agama kami beda. Memang beda. Agamamu cukup dengan Memang katakan beda manusia jauh. bodoh Beda itu. jauh. Beda jauh. Kalau kami enggak, Kamu kami mengikuti cukup. orang mati yang ada di kuburan, sedangkan saya mengikuti Yesus. Yesus kamu di mana? Ayo kasih tahu Yesus kamu di naik mana? ke surga, sedangkan Ais. Muhammad ada di kuburan. Yesus kau tuh naik ke surga pakai baju aja nggak bisa dia sampai sekarang tuh. Di mana? Sekarang saya tanya sama kamu, Muhammad di kuburan pakai baju nggak? Pakai kain kapan? Pakai kain. Siapa yang nyuruh dia pakai kain kapan? Kalau Yesus nggak bisa Siapa yang nyuruh dia disamakan pakai dengan kain Muhammad. kapan? Siapa yang nyuruh dia pakai kain kapan? Siapa? Muhammad bukan Tuhan, Muhammad Nabi. Kenapa kalau kau Yesus tuhankan? kau bilang Tuhan. Kenapa kau Kalau kami tuhankan nggak pernah dia? bilang Muhammad itu Tuhan, Muhammad Nabi. Kenapa Muhammad kau bisa tuhankan mati. dia? Oh, saya nggak pernah menuhankan Muhammad. Oke, Cuman sekarang saya kalau untuk kau mengenal tidak Tuhan. menuhankan dia, bagaimana mungkin kamu harus mentaati Muhammad seperti mentaati Allah? Karena Allah menurunkan aturan-aturannya kepada Muhammad. Kamu tahu nggak apa itu menuhankan? Aturan-aturannya kepada Muhammad. Kamu tahu nggak apa itu menuhankan? Tahu menuhankan? Apa menuhankan itu? Makasih Bang Herli. Apa menuhankan? Kalau menuhankan itu menyembah. Apa menyembah Kami itu? menyembah Allah bukan menyembah Apa Muhammad. menyembah itu? Nah, kami menyembah. Ya kau nggak tahu menyembah aja apa, kau bingung kok. Di dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23, mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Saya mau tanya sama kamu, apakah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya itu? Aku bukan domba. Aku bukan domba tersesat. Dia Novendra mau lari dia Novendra, terbukti mentuhankan Muhammad. Novendra, Aku bukan domba-domba di tersesat. dalam Quran ada ayat yang mengatakan orang-orang Jangan kau bahas menuhankan Al-Quran, hawa kau nggak tahu. nafsunya. Kalau nggak pakai hadis, kalau nggak pakai ini. Ya, kau bisa ini asal termasuk menerjemahkan orang-orang Al-Quran. yang menuhankan hawa nafsunya ini. Al-Quran harus pakai Dengan asbabun nuzul. terus-menerus mengatakan kebbohongan, kedustaan, dengan mengatakan Sedang kapan Quran Al-Quran tidak itu bisa turun, ada asbabun dipahami. nuzulnya, ada penyebab Quran tidak turunnya. bisa dipahami tanpa hadis. Quran harus dipahami menurut buku hadisnya ini biar buku kamu laku. Irovendra, ayat Quran jelas mengatakan, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Tanya orang baca kitab sebelum kamu, bukan sesudah kamu, Novendra. Kamu Orang-orang baca yang Qurannya membaca sambil kitab sebelum salto. Pak
para sahabat, para tabiin, para ulama-ulama yang Oke, terdahulu. sekarang saya tanya sama kamu, apakah mereka membaca kitab sebelum atau sesudah Quran? Orang itu membaca kitab sebelum Al-Quran. Sebelum, berarti mereka sudah baca kitab sebelum Quran. Orang itu karena Kitab apa kitab yang dibaca? kalian belum sempurna, Injil, Taurat, Zabur belum sempurna, disempurnakan oleh Al-Quran. Oke, disempurnakan. Quran menyempurnakan Injil. Iya. Oke, saya tanya sama kamu, menurut Quran siapa istri Adam? Kalau Injil karyan sekarang itu bukan Injil asli, itu Gini. Injil udah itu Iya, Paulus yang bikin anggaplah gara-gara itu, anggaplah. Kau anggaplah itu kitab Paulus palsu yang ya. bikin, itu Paulus yang bikin itu. Anggaplah itu kitab palsu. Sekarang saya tanya sama kamu, di dalam Itu Injil Paulus palsu, yang bikin itu bukan di dalam bukan Isa yang Injil bikin yang itu. kamu Paulus yang katakan bikin itu. palsu ini, Nah. dikatakan istri Adam itu Hawa. Saya tanya sama kamu, dalam Quran siapa istri Adam? Itu Paulus itu yang bikin itu. Kitab palsu, kitab sempurna katanya. Nah. Sempurna, tapi ditanya siapa istri Adam dalam Quran, bingung, Kitab kau tujuh turun itu kapan? keliling, Kitab kau tuh turun kapan? Nggak bersamaan dengan pusing, tujuh dengan Isa. keliling. Kalau kitab Saya kau tanya tuh lagi turun sama kamu. bukan bersamaan Saya dengan tanya lagi Al-Masih. sama kamu. Nah, Di dalam Quran, Ibrahim sunat nggak? kalau di Al-Quran kalau di kitab kau Di itu nggak dalam bersamaan Quran Ibrahim turunnya. sunat nggak? Itu Sunat kitab nggak kau Ibrahim tuh dalam belakangan Quran? turunnya, udah karangan orang itu. Yang saya tanya, di dalam Quran Ibrahim sunat nggak? Sunat nggak? Yang penting kitab Ya, kau itu nggak ada di menyempurnakan. zaman Yesus kau itu. Itu namanya bukan sempurna tapi semprulna. Sempurna bukan sempurna. Udah aku Kau bilang mengeja aja nggak benar. Udah kalau tidur yang kau di bawah. masalah Tidur kau di bawah itu. Sempurna dari mana? Makanya mengeja yang baik dan benar, jangan jadi buta huruf. Sesungguhnya kamu salah mengeja, bukan sempurna, semprulna. Bukan gitu maksudnya Kak. Sebenarnya kalau dalam Islam Kak ya, kita menyampaikan pun juga jangan marah-marah kayak gitu. Jadi itu kalau marah-marah itu ya seperti itu hawa nafsu kita sendiri ya Kak. Jadi kalau Sutini, ajaran Islam juga enggak di seperti dalam itu, Kak. Quran surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23 dikatakan di situ, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya? Coba, kenapa di situ disebut hawa nafsunya dituhankan? Karena apa? Di surat berapa Kak? Al-Jathiyah 23. Al-Zalzalah. Ah kan, nama suratnya kau tidak tahu. Al-Jathiyah. Maksudnya pengucapan Kakak tadi surat apa? Al-Jathiyah, Al-Jathiyah, Al-Jathiyah. Al-Jaziyah sebentar. Al-Jathiyah. Oke, Quran surat ke-45. Buka dulu, Quran surat ke-45. Apa di situ nama suratnya? Benar. Itu karena huruf sa ya Kak. Jadi pengucapannya itu agak gimana ya? Apa nama suratnya? Coba baca. Nama suratnya apa? Surat Al-Jasiyah. Ya iya, Jadi itu huruf sa di Al-Jathiyah. situ. Oke, surat Al-Jathiyah. Jadi ayat Bacakan berapa, nomor Kak? nomor ke-23. 23. Hmm. Nah, Apa di situ dikatakan? Yang muslim-muslim follow ya, follow channel ini supaya apa? Supaya kalau kalian besok ingin Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah. Itu ya Kak? ya, artikan dulu. Saya baca artinya langsung ya. Tahukah kamu yang dimaksud di sini Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Oke. dibiarkan Di situ sesat ada oleh kata Allah. ada kata-kata orang-orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Betul?
Iya, di sini tertulis Baik. seperti itu. Baik. Kenapa kok bisa disebut ada orang menuhankan hawa nafsunya? Apakah dia menganggap hawa nafsunya sang pencipta? Tentu tidak. Betul? Apakah dia menganggap bahwa hawa nafsunya itu adalah sang penguasa langit dan bumi? Tentu tidak. Disebut mentuhankan hawa nafsunya karena dia taat, patuh, tunduk kepada hawa nafsunya, dikendalikan oleh hawa nafsunya. Setuju? Setuju nggak? Berat ini, berat ini. Karena banyak orang mengira mentuhankan itu adalah menganggapnya sang pencipta. Itu definisi yang ngawur. Mentuhankan itu artinya membuat dirimu dikendalikan oleh itu. Contoh, ketika kamu membuat dirimu dikendalikan oleh uangmu, kamu tidak sadar kamu sudah menuhankan uangmu. Ketika kamu membuat dirimu dikendalikan oleh hawa nafsumu, kamu telah mentuhankan hawa nafsumu. Ketika kamu membuat dirimu dikendalikan oleh syaiton, kamu telah membuat syaiton itu sebagai Tuhanmu. Sekarang saya tanya sama kamu Sutini, kau buat nggak dirimu itu dikendalikan oleh seorang manusia bernama Muhammad dengan cara mengikuti apapun yang dikatakannya kepada kamu? Sadar gak kamu itu? Dapat paus si Sutini. Lihat tuh Sutini, dapat paus kamu kan? Terima kasih. Syukran. Salah ngirim itu kayaknya itu. Di sini sering Sutini, di sini sering salah kirim, sering di sini. Tapi nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Mungkin mau ngasih ke Kak Host, tapi kirim ke saya. Iya, mungkin bisa jadi dia mau kasih ke saya, tapi dapat ke kamu, nggak masalah itu. Mungkin belum rezeki, Kak. Nggak masalah, nggak apa-apa itu. Makanya di sini itu, kalau ada orang yang datang ke sini sering dapat salah kirim, tidak masalah. Artinya apa? Artinya di sini kamu dapat rezeki. Seperti itu. Gimana Sutini? Ya mungkin di ayat ini Kak, gini ya, maka pernahkah kamu wahai Muhammad melihat? Jadi kita ya bukan, Tuhan itu kan bukan berarti segala sesuatu yang membuat kita manut terus kita anggap Tuhan, kayak seperti kita harus bukan. Di situ kan ada kata-kata bahwa ada orang-orang yang mentuhankan hawa nafsunya. Orang yang mentuhankan hawa nafsunya, waduh, singa, waduh, terima kasih, waduh bang, terima kasih. Saya 2 kali nih dapat singa ini. Terima kasih ya, 2 kali nih saya dapat singa ini. Sutini, dengarkan Sutini. Kalau orang menuruti, mentaati apapun yang dikatakan hawa nafsunya, maka disebut orang tersebut menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya. Berarti itu berlaku juga kepada setiap hal. Kalau kamu hidup dalam satu keadaan mentaati iblis, menuruti apapun yang dikatakan oleh iblis, berarti kamu telah menjadikan iblis sebagai ilahmu, sebagai Tuhanmu. Begitu juga kalau kamu hidup dalam satu keadaan mentaati Allah, mengikuti apapun yang dikatakan Allah, berarti kamu menjadikan Allah sebagai ilahmu, sebagai Tuhanmu. Nah sekarang saya tanya sama kamu Sutini, jujur kamu dari hati kamu yang paling dalam, kamu mentaati nggak apapun yang diperintahkan Muhammad kepada kamu? Kamu hidup dalam satu keadaan menuruti apapun yang diperintahkan Muhammad nggak? Makanya saya katakan secara tidak sadar kamu sudah menuhankan Muhammad.
Masalahnya kamu nggak sadar-sadar gitu loh Sutini. Nah kami orang Kristen, kami itu wajib hidup dalam suatu keadaan mengikuti apapun yang dikatakan Bapa, mengikuti apapun yang dikatakan oleh Sang Firman yaitu Yesus, mengikuti apapun yang dikatakan oleh Roh Kudus. Makanya kami percaya bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu. Sedangkan kamu masih mengingkari bahwa Allah dan Muhammad itu satu. Kamu kan tidak mengakui bahwa kamu menuhankan Muhammad kan? Karena kamu tidak tahu apa definisi mentuhankan. Sampai hari ini kamu tidak tahu apa itu mentuhankan. Sampai detik ini. Berarti gini ya Kak, kalau Kakak beranggapannya gitu, berarti kalau kita mentaati orang tua, kita menuhankan orang tua gitu. Baik, saya ada bedanya. Dengarkan. Apakah kamu mentaati orang tuamu secara mutlak? Contoh, ketika orang tuamu menyuruh, Sutini, kau nikah saja sama Bejo. Jangan kau nikah dengan orang yang kau cintai, sama Bejo saja. Wajib nggak kau taati itu? Ya enggak, Enggak, itu kan artinya apa? Artinya bahwa ketaatan kamu kepada orang tua kamu itu bersyarat. Ketaatan kamu kepada orang tua kamu tidak mutlak, tapi ketaatan kamu kepada Allah dan Muhammad mutlak, karena kamu tidak bisa membantah apa yang diperintahkan oleh kedua orang tersebut kepada Allah dan Muhammad. Nggak bisa. Sama seperti kami orang Kristen, kami nggak boleh bantah apa yang diperintahkan Bapa, apa yang diperintahkan Roh Kudus, apa yang diperintahkan Yesus. Karena apa? Karena apa yang diperintahkan Yesus itulah yang diperintahkan Bapa. Karena apa yang diperintahkan oleh Roh Kudus itulah yang diperintahkan Yesus. Makanya Roh Kudus itu bukan Allah lain, bukan ilah lain, melainkan Allah yang datang daripada Bapa. Yesus juga bukan Tuhan lain, bukan ilah lain, bukan Allah lain, tetapi Yesus adalah ilah, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan yang datang daripada Bapa. Jadi bukan musyrik. Nah, kami tidak mengilahkan, kami tidak mentuhankan mayat dalam kuburan. Seperti kamu mentuhankan mayat dalam kuburan, Sutini. Masalahnya kan kamu nggak sadar kamu mentuhankan mayat dalam kuburan. Apa buktinya bahwa kamu mentuhankan mayat dalam kuburan? Buktinya adalah kamu ikuti apapun yang dikatakan oleh Muhammad dan Muhammad sudah jadi mayat dalam kuburan. Apa itu? Contoh. Kamu masuk kamar mandi, harus kakinya ini. Keluar dari kamar mandi, harus kakinya itu. Kamu harus pergi ke Arab mencium batu. Kamu harus lempar-lempar batu di Arab. Kamu harus mengikuti kalau kamu mau dipoligami. Kalau suamimu mau nikah lagi, kamu harus ikuti. Itu kan semua kau lakukan karena kamu mengikuti apa yang dikatakan Muhammad kepada kamu. Makanya secara tidak sadar kamu dikendalikan oleh Muhammad yang sudah ada dalam kuburan. Jadi mayat Muhammad mengendalikan kamu tapi kamu tidak sadar. Itu loh. Coba tanyakan hati kamu yang paling dalam. Betulkah bahwa seorang Muhammad yang telah meninggal mengendalikan hidupmu dengan cara kamu hidup sesuai dengan apapun yang dikatakan Muhammad? Tadi saya sudah bilang loh sama kamu, orang mentuhankan hawa nafsunya ketika dia ikut apapun yang dikatakan oleh hawa nafsunya. Dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, justru dia dikendalikan oleh hawa nafsunya. Coba sadar gak kamu Sutini, kalau kamu mengikuti apapun yang dikatakan Muhammad? Iya, saya memang karena jalan kebenaran yaitu adalah Al-Quran dan hadis, Kak. Jadi Nah, makanya saya gitu. bilang kamu jangan mengingkari kalau kamu mentuhankan Muhammad. Karena Tapi apa? konsepnya bukan gitu, Kak. Bukan mentuhankan. Loh, Tetap ini aku makanya anggap kan kamu dia sulit itu lagi. utusan, gitu. Sutini, tadi sudah saya tanya sama kamu, surat Al-Jasiyah sudah saya terangkan sama kamu loh. Tadi kan sudah saya bilang, ada orang yang mentuhankan hawa nafsunya.
Betul? Betul nggak? Iya. Nah, orang yang mentuhankan hawa nafsunya itu apakah orang yang dia sholat kepada hawa nafsunya? Kan tidak. Orang yang mentuhankan hawa nafsunya itu apakah orang yang menganggap hawa nafsunya adalah sang pencipta? Kan tidak. Saya tidak pernah menuduh Sutini menganggap Muhammad sang pencipta. Tidak. Memang tidak. Sutini tidak pernah mengakui Muhammad itu sang pencipta. Betul. Saya setuju. Sutini tidak mengakui bahwasanya Muhammad itu adalah yang menguasai alam semesta. Saya setuju. Setuju saya. Tapi Sutini setuju bahwa apapun yang dikatakan oleh Muhammad harus ditaati. Kalau Muhammad nyuruh, wahai Sutini, izinkanlah suamimu nikah lagi, kau harus ikuti. Wahai Sutini, masuklah kamar mandi pakai kaki kanan, kau harus setuju. Semua apapun yang dikatakan Muhammad kau harus lakukan. Setuju nggak? Iya. Nah, kalau kamu melakukan semua yang dikatakan oleh syaiton, ketika syaiton menguasai kamu, kau harus ikuti apapun yang dikatakan oleh syaiton. Kau sudah mengakui, disitulah kau menjadikan syaiton sebagai Tuhanmu. Disitulah kau menuhankan syaiton. Tidak kau anggap syaiton itu sang pencipta, tidak. Sutini tidak pernah mengakui bahwa setan itu sang pencipta. Sutini mengakui bahwa setan itu bukan pencipta langit dan bumi. Betul. Makanya mentuhankan syaiton adalah seperti itu. Menjadikan syaiton itu sebagai sesuatu yang kepadanya kamu harus patuh, tunduk apapun yang diperintahkan kepada kamu. Dan itu kau lakukan kepada Muhammad. Kau membuat Muhammad sebagai sosok yang kepadanya kamu harus patuh, tunduk, dan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Muhammad kepadamu. Disitulah kau menjadikan Muhammad sebagai Tuhanmu. Disitulah kau membuatnya sebagai ilah. Tidak, Kak. Intinya mungkin itu berat peranggapan. Oke, lanjut ini mungkin kau nggak nyambung dengan itu karena memang seperti dalam hadis dikatakan akal perempuan itu memang separuh. Jadi kau tidak nyambung-nyambung dengan itu, Sutini. Gini aja lah Sutini, apakah yang menghalangi kamu untuk meninggalkan Muhammad dan datang kepada Yesus? Yang menghalangi saya banyak, Kak. Apa? Terutama banyak ya saya pribadi mengalaminya. Bahkan anak kecil tuh bisa menghafal ayat-ayat Quran yang begitu berlembar. Ini parah, ini parah. Sutini, kamu tahu lagu Po Ame Ame Belalang Kupu-Kupu? Ya tahu lah, Kak. Itu kan Lebih banyak, kesukaan lebih oke, gini. Oke, happy birthday. Happy birthday to you. Lebih banyak mana orang yang hafal happy birthday to you daripada Al-Quran? banyak menghafal Quran lah, Kak. Duh. Coba sebutkan ada berapa orang yang menghafal Quran dan ada berapa orang yang menghafal lagu Happy Birthday. Happy Birthday to you, nggak yang Muslim, nggak yang Hindu, nggak yang Buddha, nggak yang ateis. Semua tahu lagu itu. Sementara yang hafal Quran itu pun sebenarnya nggak ada yang hafal Quran. Hanya beberapa gelintir orang. Berarti lebih dahsyat lagu Happy Birthday to you itu lebih wahyu. Wah, Sutini, Tapi bukan karena banyak orang yang menghafal lalu dikatakan itu mukjizat. Inilah teman-teman, kalau doktrin sudah ditanam dari kecil ini berat. Sutini, logika dari mana Sutini? Ketika kamu mengatakan bahwa sesuatu yang dihafal itu adalah mukjizat, logika dari mana itu? Lagi pula Sutini, tidak pernah ada di kolong langit ini yang hafal Quran. Kamu telah dimakan oleh gosip-gosip murahan. Ya, kakak ini. Oke, tunjukkan satu orang di sini yang hafal Quran, siapa? Bawa ke sini orangnya. Saya tes dia apakah dia hafal Quran atau enggak.
Nggak ada Sutini yang hafal Quran, itu cuman cerita-cerita omong kosong. Kakak, tunggu ya. Ini yang saya alami dari tadi, saya alami sendiri, Kak. Itu termasuk anak saya. Sutini, oke, mana anak kamu di sini? Coba ke sini anak kamu, coba. Panggil Sudah sini, tidur, Kakak. biar saya tes. Sudah tidur. Nggak berani. Karena saya mengalaminya sendiri, Kakak. Saya juga heran, makanya saya yakin kalau ini kalamuwah, kalau inilah yang benar. Karena apa? Karena anak sekecil itu dia masih TK, Kak. Dia masih TK waktu itu. Saya ajarin dari, karena saya bukan seorang ustazah yang, tapi saya juga minta ke ustazah juga untuk mengajari tafsirnya kayak gitu. Jadi saya cuma ngajarin dari lafaz-lafaznya aja. Saya ajarin satu ayat pagi, saya tes yang dia juga hafal, dan di kemudian hari berikutnya dia hafal. Dari situlah saya berpikir, Kak, berarti agama Islam tuh agama yang diridhoi Allah kayak gitu, Kak. Kan nggak mungkin anak sekecil itu bisa hafal Quran yang berapa ayat itu, berapa surat, berapa lembar, coba. Apa nggak mujizat itu, Kak? Dan itu bukan hanya anak saya loh. Ada seorang hafiz yang dari, itu juga teman saya dari Jakarta itu juga masih 5 tahun, Kak. Itu bukan omong kosong, karena saya ngalamin sendiri gitu loh, Kak. Oke, logika kamu begini. Kalau ada sesuatu yang bisa dihafal, maka sesuatu itu mukjizat. Itu logika kamu. Iya, saya berpikir itu adalah karena gini. Sutini, Gini, Kak, maksudnya Sutini gini, dengarkan Kak, ya. sebentar. Sutini dengarkan. Saya jawab sebentar, Sebentar, Kak. Sutini. Saya jawab sebentar. Kamu tahu nggak pengertian mukjizat itu apa? Apa itu mukjizat? Mukjizat itu kan kelebihan. Jadi kelebihan yang dikasih sama orang-orang tertentu. Oke, sekarang saya tanya, karena anakmu hafal Al-Quran, maka kamu katakan Al-Quran itu adalah mukjizat, betul? Betul? Iya, karena dia firman Allah. Oke. Kalau ada seseorang yang hafal lagu Happy Birthday to You, apakah Happy Birthday to You itu adalah mukjizat? Gini, Kak, kalau kita bandingkan dengan sih katanya sesuatu yang bisa dihafal menandakan bahwa sesuatu itu mukjizat. Sementara ada banyak hal lain yang bisa dihafal tapi kamu tidak mengakui hal lain itu mukjizat. Ini yang saya bilang kamu berstandar ganda, Sutini. Happy birthday itu cuma berapa sih, Kak? Beda Sutini. sama Al-Quran yang berlembar-lembar. Maksudnya jadi itu, karena banyaknya itu. iya. Oke, sekarang Dari kamu banyaknya gini, itu baik. saya dari Baik. yakin, Baik. karena itu Gini. dijaga sama Allah. Baik, gini Sutini. Kamu tahu nggak bahwa di Quran itu ayatnya itu berulang-ulang terus. Contoh ya, kata Bismillahirrohmanirrohim, ya, kamu tahu nggak berapa kali itu diulang dalam Quran? Saya kurang tahu, Kak. Kamu jangan bilang Quran itu banyak isinya. Quran itu kalau misalnya di yang kembar-kembar itu dibikin jadi satu, itu nggak lebih tebal dari kitab Matius. Nggak lebih tebal dari kitab Matius, itu separuhnya aja nggak ada. Injil Matius. Kamu tahu ya, di dalam Quran itu setiap dia habis ngomong apa aja, misalnya ngomong Nuh ya, Nuh itu begini-begini, nanti tutupnya apa? Tutupnya itu sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Ya, misalnya apa lagi? Berbicara tentang apa? Nanti tutupnya itu sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang itu. Jadi kata-kata yang diulang dalam Quran itu banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim saja itu hampir berapa kali diulang? Hampir 113 kali itu diulang dalam Quran. Bayangin itu kalau dibuang itu tinggal satu, udah berapa tipis Al-Quran. Iya, saya tahu maksud kakak ya, Tapi meskipun diulang-ulang, tapi dari ayat yang sebelum dan sesudahnya itu pasti beda, Kak. Jadi kalau kita bukan karena Allah yang menjaga, yang ngasih kekuatan, ngasih kecerdasan, kalau dipikir dari logika saja, Kak, bagaimana bisa gitu? Anak kecil loh, Kak, anak kecil masalahnya. Ya, tapi gini, masalahnya begini. Tapi pertama begini ya. Pertama, tidak ada orang yang hafal Al-Quran.
Saya tidak percaya ada orang yang hafal Al-Quran. Itu pertama. Kalau ada orang hafal Al-Quran, bawa sini. Saya tes dia, saya bacakan ini, saya tanya, itu surat berapa, ayat berapa. Kalau dia tahu, lompat dari Monas saya. Benar nih Kak. Oh iya beneran. Benar. Kalau memang dia tahu itu ayat berapa, surat apa, saya bacakan, nanti sambungannya apa, ayat sebelumnya apa, saya lompat dari Monas. Oke Kak. Saya Ya, pegang bawakan ya, orangnya ke omongan sini. Kak. Saya Nyalakan pegang ya. kamera, Saya pegang ya. nyalakan kamera, ya, nyalakan kamera. Nanti saya bacakan suratnya. Nanti saya tanya dia, itu surat apa, ayat berapa? Kalau dia tahu, lompat saya dari Monas, lompat. Iya, betul. Gak Saya ada pegang ya. cerita tahu apa Al-Quran dari mana. Saya pegang ya, karena saya Iya. ini juga di sini. Saya pegang Sini juga omongan belajar saya. loh, Pak. Panggil anaknya kemari, saya bacakan ayat Al-Quran, saya tanya dia, itu surat berapa, ayat berapa? Kalau tahu Kakak dia alamatnya itu surat di mana? berapa, ayat berapa, Kakak saya lompat alamatnya dari di mana? Monas. Ya, Kak, alamatnya di mana? Alamatnya di mana gimana? Nah, Sutini, katanya anak penghafal dengar. Quran suruh ke rumah kakak. Di Kalau nggak sini dikasih alamat, saja mau biar kemana? disaksikan orang-orang. Sutini dengarkan. Kalau ada orang yang hafal satu surat, bisa nggak saya katakan itu orang penghafal Al-Quran? Tidak, Tidak. karena hanya satu surat. Artinya semua ayat Quran itu dia harus tahu, betul? Iya, dari ayatnya, dari baik. dia Saya akan dari uji. ayat, dari Saya surat akan harus tahu uji. semua. Baik, saya akan uji seseorang itu. Kalau dia memang tahu di mana letak suratnya, posisi suratnya ayat berapa, semua dia tahu itu. Saya Edis TV lompat dari Monas, kepala saya di bawah. Catat dan rekam omongan saya. Kalau ada satu orang muslim di bawah, dengarkan dulu Sutini. Kalau ada satu orang muslim di bawah kolong langit ini yang dia tahu di mana letak surat berapa, ayat berapa, semua ayatnya tahu, saya lompat dari Monas. Saya tes sekarang, ya. Bahaya Saya baca ini, nanti Kak. suratnya. Misalnya begini. Saya baca suratnya. Misal Nyawa begini ya. jadi taruhannya Nih, ini. saya baca suratnya misalnya begini. Wala yahzana wa yardaina. Saya tanya dia, surat berapa, ayat berapa itu? Mencret dia. Astagfirullah. Loh, mencret, saya pastikan dia mencret. Nih, kakak. Surat berapa, ayat berapa Kakak itu nggak coba saya pernah tanya. lihat Hafiz Quran ya, nggak pernah lihat Hafiz Quran ya ini yang di RTP itu. Aduh. Hafiz Quran itu hafalnya cuman di hari itu. Itu pun dia harus baca. Dengarkan Sutini dengarkan. Itu macam begini loh. A B C D E F G harus begitu. Harus dia ulang dari awal. Kalau nggak dibikin dari awal nggak bakal bisa dia. Contoh nih. Saya tes kamu ya. Saya hafal A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Saya tahu itu. Tapi saya nggak akan tahu kalau ditanya mendadak. Contoh, coba kamu Sutini ya. Apa huruf habis S? Coba. Apa? Oh. Kamu harus ulang. Apa ya huruf habis S? Kamu harus dulu. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T. Ada itu lawaknya. Itu ada lawaknya. Saya pernah nonton lawak itu. Ya. Jadi ada semacam satu komedi begitu ya. Dia Sayangnya di sini nggak ada lagi ngatur rak buku. Sebentar, dia lagi ngatur rak buku itu. Sebentar, dia lagi ngatur rak buku. Terus dia A B C D E terus diketawain sama temennya. Kamu nggak hafal apa habis S apa katanya? Enggak, kamu emang hafal? Oh hafal, saya nggak perlu saya nyanyi begitu katanya. Giliran dites. Oke. Roan, namanya si Roan itu kan. Coba apa huruf sehabis huruf N kata dia. Oh, langsung dia A B C D E F G H I J K L M N. Oh, M N. Itulah orang penghafal Quran biar kau tahu. Nanti dia kalau saya suruh ini harus diulang sama dia dari awal. Makanya orang penghafal Quran itu dia hafalnya cuman hari itu doang. Besok dia udah lupa. Kok kamu percaya aja ada orang hafal Quran?
Saya percaya karena saya yang mengalami, Kakak. Oke, Gimana sekarang saya sih? tanya Sutini, kalau memang dia hafal Quran, nih saya buka Quran secara acak ya, nih ya, saya bacakan nih. Turji man tasya yumin huna wa tu'wi ilaika man tasya. Surat berapa ayat berapa itu? Dia mungkin tahu ini, tahu dia mungkin. Oh ini, tapi surat berapa ayat berapa ya? Oh muter. Itu baru satu loh, baru satu ada 114 surat loh. Itu baru satu doang. Nggak ada Sutini yang hafal, berhentilah kamu percaya dari dongeng-dongeng, nggak ada. Dongeng siapa, Kakak? Mau saya ngalamin sendiri Ya kok sudah, dongeng. kalau gitu sekarang panggil penghafal Quran, saya akan bacakan surat, saya tanya dia itu surat berapa ayat berapa. Kalau dia hafal semua, saya terjun dari Monas. Nggak ada. Kalau kakak nggak percaya ya sudah deh, saya cuma hanya menyampaikan Bukan doang saya kok, tidak bisa. percaya, saya sudah buktikan sendiri. Orang yang hafiz itu, dia itu baca dari awal. Misalnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin, dan seterusnya. Cuman gitu-gitu aja nanti. Nanti kalau diacak nggak langsung bingung. Kalau diacak sama ininya bingung dia. Ini surat berapa? Oh, sebentar ya, harus saya ini dari awalnya dulu. Cuman gitu-gitu doang. Saya udah perhatikan itu. Lomba-lomba hafiz Quran itu tahu saya. Oh, gini metodenya. Ini kayak ngapal A B C D F G. Kalau di tengah diambil, dia nggak bisa, harus diulangin dari awal. Saya tahu itu Sutini. Bukan saya nggak tahu, saya 13 tahun loh saya dalami Quran itu, biar kamu tahu. 13 tahun saya dalami. Kamu pun kalau baca surat apa saya tahu itu surat berapa. Tapi saya harus 30 ini dulu. tahun, Kakak. Kalau saya 30 tahun. Lagi pula begini Sutini, percuma dihafal-hafal kalau nggak tahu. Sekarang saya tanya sama kamu. Bukan maksudnya Gini. gitu, Kak. Di Maksudnya Quran surat keimanan berapa? itu. Gini Sutini, di Quran surat berapa ayat berapa? Perintah suruh ngapal Al-Quran. Kalau ada perintah suruh ngapal Quran, saya terjun dari Monas. Coba. Di Quran surat berapa ayat berapa? Wahai orang-orang muslim, hafallah Al-Quran itu di mana? Kalau gitu keterangannya memang nggak ada. Ya Tapi kagak ada. Makanya kamu ini gini loh, Quran itu bukan dijadikan kontes, bukan dijadikan lomba hafalan. Quran itu diterapkan. Bukan dijadikan lomba kontes. Bukan. Kakak ini salah sambung deh. Kok salah sambung? Kamu yang bukan cuman kamu, orang-orang malah membuat Quran itu dihafal-hafal. Zaman sekarang sudah ada internet, sudah banyak kertas, sudah ada media elektronik, sudah ada Google Data, bisa disimpan di situ. Ngapain dihafal-hafal lagi Sutini? Ini nggak percaya sama kenyataan. Lagian ya Sutini ya, kalau kamu hafal-hafal Quran nggak tahu artinya buat apa sih? Coba Kalau anak orang kamu kan kata gini, anak kamu dengarkan Pasti tahu, Sutini, Kak, artinya, Sutini, Kakak. anak kamu dia kan kamu bilang hafal Quran, betul? Iya, dari TK, ya dari TK. Dari TK dia hafal Quran. Waktu dia baca begini, turji man tasya min huna wa tuwi ilaika man tasya. Dia taruhlah dia hafal. Tahu nggak dia Kakak aja artinya? bacanya udah nggak pakai tajwid itu kak. Iya, taruhlah dia hafal. Tahu nggak dia artinya apa? Waktu itu Enggak, kalau dia hafal ayat itu, tahu nggak dia artinya apa?
Kalau dari arti kita belajarnya ke bahasa Arab kakak, bahasa Arab. Jadi kita baca Iya, kamu membaca sesuatu tapi kamu tidak ngerti artinya. Coba anakmu baca artinya. Anakmu baca artinya begini. Nak, itu artinya begini. Ini artinya, nak. Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Itu artinya. Ketika anakmu baca artinya, saya tanya sama kamu, apa yang terjadi dalam hatinya? Bu Sutini, saya selama ini baca Quran, saya nggak baca artinya. Oh, artinya ini toh. Kamu boleh menangguhkan menggauli. Belum lagi nanti dibaca An-Naba ayat 30, An-Naba 33. Wa qaiba atroban, dan gadis-gadis montok yang sebaya. Tuh, surat An-Naba ayat ke-30, 31, 32, 33. Dan kami berikan kepada orang-orang yang bertakwa itu kebun-kebun anggur yang mengalir sungai-sungai di tengahnya, dan gadis-gadis montok yang sebaya. Wa qaiba itu kan atroban. gambaran di surga kakak. Itu kan gambaran surga itu seperti itu. Iya, anakmu tidak tahu artinya masalahnya. Kalau kata Ustadz Munzir Situmorang, tahu nggak apa kata Ustadz Munzir Situmorang? Apa itu? Nah, belum tahu kamu, biar saya putarkan. Apa kata Ustadz Munzir Situmorang? Nih, dengarkan ya. Saya bukakan, saya bacakan sama kamu nih. Apa kata Ustadz Munzir Situmorang, ya? Nih. Tapi syaratnya apa? Nikah. Islam mengharamkan zina. Sebentar ya. Ustadz Munzir Situmorang, ya. Hafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai. Memahami Al-Quran. Senang mengulang kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Menjadi keledai. Dikatakan menjadi keledai itu katanya. Lu memang ya itu Ustadz Munzir Situmorang mengatakan itu. Nih saya ulangi lagi ya, saya ulangi lagi nih. Bisa salah kakak. Lu bukan bisa salah, ini Ustadzmu sendiri yang mengatakan nih lo. Nih. Iya, Ustadz itu manusia kakak. Manusia kan bukan senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. itu pasti suara kakak kan yang Bukan, itu suara keledai, ada di videonya. Cek aja videonya di YouTube. Ustadz Munzir Situmorang keledai, itu aja langsung muncul, itu udah viral kok. Gimana sih kamu? Ya memang itu gambarannya gini kak, gambarannya kalau orang membaca Quran tapi nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya, apalagi cuma dibaca doang tapi nggak Iya, itulah kamu. Seperti keledai, maksudnya gitu. Itulah kamu Sutini. Kamu baca Quran, hafal Quran tapi tidak mengerti artinya. Tapi anulah, jangan terlalu dipaksakan gini Sutini. Artinya begini, yang saya katakan begini Sutini. Ya gini, yang saya maksudkan begini, bahwa memang taraf pemahaman orang itu beda-beda, ya kan. Kamu mungkin sampai sekarang masih memahami yang demikian, tapi nanti suatu saat bisalah nanti berubah secara perlahan-lahan. Oke, saya rasa begitu saja dulu Sutini diskusi kali ini dengan kamu. Nanti suatu saat kalau kamu ingin naik lagi silakan naik sini, dan teman-teman muslimah yang lain ya. Kalau teman-teman pengen benar diskusi dengan Edis TV, kalian follow ya. Follow channel ini supaya apa? Supaya nanti di lain-lain kesempatan ketika saya sedang siaran, kalian langsung tahu saya sedang siaran. Nah, saya siarannya itu kapan? Saya siarannya itu mulai jam 19.00 setiap hari, jam 7 malam
malam waktu Indonesia Barat dan juga sekitar jam 9 pagi waktu Indonesia Barat setiap hari, mudah-mudahan rutin ya. Jadi jangan terima lupa kasih ya, follow. Kakak, udah diizinin Sama-sama mampir ya. Sutini. Sama-sama Sutini. Baik, itu saja Sutini ya. Terima kasih ya Sutini ya. Lihat orang Kristen baik-baik kan? Kau dikasih paus kan? Itu baik-baik orang Kristen. Karena apa? Karena ajaran di Kristen itu mengatakan begini, Sutini. Ajaran di Kristen itu mengatakan begini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gitu loh. Ya. Oh iya, Kalau di Kakak. tempat Kakak mau kamu, tanya kalau di sebentar tempat ya. kamu Muhammad mengatakan apa? Di dalam hadis Muhammad mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Jikalau mereka mengucapkannya maka terpeliharalah harta dan darah mereka daripadaku. Itu kata Muhammad dalam hadis. Oke Sutini, sampai seperti itu dulu. Sampai ketemu lagi dalam acara diskusi selanjutnya. Terima kasih Sutini, sampai ketemu lagi. Oke, silakan muslim yang lain ya. Ada Roshi. Roshi Al-Hafshi, muslim bang? Roshi? Muslim. Ya, silakan. Apa yang perlu Anda tanggapi atau Anda mau buka tema baru atau bagaimana? Halo? Oh iya. Waduh, Anda kalau nggak konsen saya turunkan dulu di bawah. Ini soalnya Anda nggak konsentrasi nih. Kita udah serius-serius, Anda nggak konsentrasi nih gimana? Berat sekali nih. Rafli Jul, muslim bang? Muslim bang. Ya, silakan bang. Ini apa ya bang? Duh, ini apa gimana sih? Ini diskusi lintas iman bang. Ini forum diskusi lintas iman. Anda sebagai muslim, ya kan? Anda sudah menyimak nggak dari tadi atau barusan datang? Iya baru bang. Barusan datang. Saya mau menanyakan saja bang. Oh, mau bertanya silakan. Baru mau menanyakan ini bang. Silakan, mau bertanya apa? Tuhan menurut anda, Tuhan anda itu kuat ya? Tuhan Anda itu kuat, maksudnya gimana? Maha tahu, maha besar, maha segalanya. Setiap agama akan mengklaim sedemikian rupa, bang. Itu Oh, nanti iya, jatuh-jatuhnya kita itu debat kusir gitu loh. Nanti dua anak SD berdebat, bapak saya yang hebat, enggak bapak saya, oh enggak bapak saya. Itu nanti diskusinya bang. Debat kusir nanti jatuhnya bang. Ya, jadi ini bang di kejadian ini bagaimana itu bang? Di kejadian ini maksudnya gimana bang? Apa kejadian itu bang? Kitab kejadian Di itu apa kejadian. tanya dulu? Ya kitab kejadian 32. Sebentar, saya tanya dulu sama abang. Abang dengar dulu, bang Rafli. Anda sudah pernah pegang Bible? Pernah nggak Anda pegang Bible? Ini saya mau tanya abangku. Iya, makanya saya tanya dulu bang. Abang pernahkah pegang Bible? Ya buat apa? Iya kan bang? Hah? Buat Apa? apa dipegang? Buat apa dipegang? Buat apa dipegang bangku? Nah, buat apa Anda tanya? Nggak usah. Nggak perlu saya jawab. Anda aja nggak buat apa saya pegang katanya. Terus buat apa Anda nanya? Gitu loh. Kamu sama saja. Saya anggap, tahu nggak kamu saya anggap apa? Ada tetangga saya, anak kecil, umur 12 tahun. Dia tanya sama saya tentang Bible. Saya tanya, nak, sudah pernah kau pegang Bible? Nggak pernah. Terus ngapain kau tanya saya? Kau ngerti nggak maksud saya? Gini loh. Saya akan berdiskusi bila perlu berdebat dengan orang tentang Bible
Satu syaratnya apa? Dia setidak-tidaknya sudah pernah baca Bible sampai selesai 1 kali. Ayo kita diskusi. Kau pegang Bible aja nggak pernah? Gimana? Aduh salah. Pegang Bible aja kok nggak pernah. Mau menguji orang. Kalau saya pegang Quran udah memang langganan saya. 13 tahun sudah saya pelajari Quran itu. Saya bolak-balik. Jadi ketika saya bertanya kepada Anda soal Al-Quran, mendebat kepada Anda soal Al-Quran, itu sudah layak. Karena sudah pernah membacanya, sudah sering. Karena sudah pernah membacanya, sudah sering membacanya, sudah bolak-balik membacanya. Bagaimana Anda mau mendebat sama saya tentang Bible? Pegang aja Anda nggak pernah. Udah pernah pegang Bible bang, untuk apa pegang Bible? Terus ngapain Anda tanya-tanya? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat kalau seperti itu. Teman-teman sudah jam berapa teman-teman? Ya, ini sudah lewat jadwalnya teman-teman ya. Seperti biasa saya katakan antara jam 19.00 sampai jam 23.00 waktu Indonesia Barat, dan ini udah lewat. Dan juga antara jam 09.00 pagi sampai sekitar jam 12 atau jam 1 siang. Ya, itu jam siaran kita teman-teman. Mulai sekarang itu sudah kita rutinkan ya teman-teman ya. Jadi mungkin kita istirahat dulu teman-teman, dan mungkin juga sudah banyak yang tidur ini. Karena banyak yang inbox saya juga, bang, kapan siaran? Abang kalau nggak siaran saya nggak bisa tidur katanya. Waduh, saya mendengarkan siaranmu untuk pengantar tidur. Masa mendengarkan siaran saya untuk pengantar tidur? Aduh. Tapi nggak apa-apa lah ya. Artinya saya menemani malam kalian ya. Dengan sambil mendengarkan seperti ini sambil tidur nggak apa-apa lah ya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada God Love ya tadi ya bang ya. Kasih singa ini kali yang kedua saya menerima singa. Terima kasih teman-teman. Berkat dari kalian itu sangat-sangat berguna bagi saya di sini teman-teman. Karena apa? Karena saya tidak di Indonesia ya. Saya tidak di Indonesia. Posisi saya ini adalah di suatu negeri yang saya tidak seperti di Indonesia. Kalau saya di Indonesia, saya keluar pagi jam 7 saya kerja. Saya pulang sore saya membawa uang. Artinya apa? Kalau di Indonesia saya bisa kerja, kalau di sini tentu saja tidak seperti di Indonesia teman-teman. Makanya berkat dari kalian itu sangat-sangat membantu, sangat-sangat menolong saya di sini. Ya. Terima kasih kepada teman-teman yang support saya, baik yang melalui gift-gift di TikTok, baik juga melalui langsung. Saya ucapkan terima kasih. Tangan Tuhanlah kiranya yang membalas perbuatan baik kalian. Kiranya dengan bantuan dan sokongan dari kalian ini terus-menerus siaran ini bisa eksis, terus-menerus siaran ini bisa mengudara, dan terus-menerus nama Tuhan diberitakan sampai kepada pelosok-pelosok negeri, sampai kepada rumah-rumah, gubuk-gubuk, dapur-dapur, semua mendengar pemberitaan firman Tuhan ini teman-teman ya. Oke, siaran kali ini sampai di sini dulu saja. Terima kasih lagi saya ucapkan tiada henti-hentinya. Sampai ketemu lagi. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kiranya kita terus-menerus berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan, menjadi manusia seperti apa yang diinginkan Tuhan, sehingga kerajaan Tuhan itu nyata kepada orang-orang di sekitar dan sekeliling kita. Ingat, terus berbuat baik supaya nama Tuhan dipermuliakan, terus memberitakan kebenaran sekalipun itu pahit kepada orang yang menerimanya, sekalipun itu ditolak, sekalipun itu apa, terus-menerus memberitakan firman Tuhan, karena itu adalah apa yang diperintahkan kepada kita. Oke, sampai ketemu lagi. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi.